Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, kami beberapa orang di sini kami memakai topi. Ya, tentu ini malam yang sangat spesial buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Namun sebelum kami berbincang-bincang dengan beberapa hamba Tuhan malam hari ini, ya kita akan memuji Tuhan dulu. Dan sebelum memuji Tuhan, mari siapkan hati kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kami mau katakan dari hati kami yang paling dalam, kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji, menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Dan malam ini kami percaya Engkau Tuhan berkuasa untuk melawat setiap kami umat-Mu dimanapun berada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyembah-Mu. Haleluya. Katakan amin. Amin.
Tidak
dalam setiap hidup ini. Artinya kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Siang berganti malam, kami tetap berkata Tuhan segala-galanya atas kami. Dan di penghujung bulan Juli ini, kami sama-sama duduk untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kekuatan untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Makin hari makin bukan menuju Allah di Sion. Dan malam ini biar pengurapan dan kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kami bersama dengan jemaat yang lagi mengikuti siaran online ini, di rumah, di jalan, di tempat di mana mereka berada. Kami minta Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus menjamahkan, Roh Kudus menjadi penolong dan jawaban atas setiap hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Yunus Timo. Kemudian ada Pendeta Reinhard Mantaun, ada hamba Tuhan yang hebat Pak Yosua Fernandes, kemudian ada hamba Tuhan Pak Theodorus Hambur. Malam ini kami berempat ingin berbincang-bincang sekitar hal-hal yang terjadi di sekitar kami yang berkaitan dengan budaya, kemudian adat istiadat yang sebenarnya itu semua adalah hal yang baik karena peradaban manusia tentu dibangun di atas adat istiadat dan tradisi kebiasaan serta budaya. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi orang yang anti terhadap budaya tertentu atau adat istiadat tertentu. Tetapi di dalam melaksanakan kehidupan keseharian tentunya rekan-rekan semua kita tahu bahwa yang menjadi dasar daripada kehidupan manusia itu tentu perkataan firman. Sebab pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan manusia, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga dasarnya adalah apa yang dikatakan firman Tuhan yang bertalian atau bersinggungan dengan adat istiadat tradisi yang dibangun dari peradaban demi peradaban. Nah tentu hari ini kita tidak mau terjebak di dalam sebuah kondisi di mana orang bilang begini, wah komunitas A, komunitas B, atau gereja A, gereja B ini adalah gereja yang anti adat istiadat atau budaya daerah tertentu. Tentu tidak, karena Alkitab juga mengajarkan kita tentang budaya. Itu ya Pak Renat dan teman-teman. Alkitab itu didirikan Tuhan membawa pesannya kepada umat pilihan, yaitu bangsa Israel, itu untuk mereka melakukan sebuah tradisi turun-temurun yang Alkitab punya pesan. Misalnya Keluaran pasal 12 dikatakan peringatkan ini atau lakukan itu turun-temurun. Misalnya di Alkitab diajarkan tentang 7 hari raya yang mesti dirayakan oleh orang-orang Yahudi atau orang Israel, dan itu dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi. Bukankah itu disebut budaya? Oleh karena itu malam ini, apalagi kita ada di negeri di mana adat dan budaya itu sangat kental. Di Manggarai ini segala sesuatu selalu dikerjakan dengan pola adat, pola tradisi dan semuanya. Oleh karena itu kita ada di tengah-tengah masyarakat Bumi Congkasa ini, tentu di bincang-bincang kita malam ini atau ngobrol kita ini, saya ingin menemukan tentu yang pertama ini pandangan kita dulu. Pandangan kita yang tentu dasarnya adalah kitab. Jadi cocok disebut begini, apa pandangan Alkitab tentang budaya serta adat istiadat? Dari sini dulu kita lihat pandangan Alkitab tentang budaya dan adat istiadat. Kemudian nanti kita akan lebih dalam lagi sampai dengan kira-kira budaya Manggarai itu mana yang sebenarnya ini yang dilakukan yang ada dasar firman Tuhan atau Alkitab. Mungkin yang pertanyaan pertama ini saya sampaikan kepada saudara atau Tuhan Pak Renat untuk mungkin apa pandangan Bapak tentang pandangan Alkitab
yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat. Baik, jadi sebenarnya tema yang kita diskusikan dalam bincang-bincang kali ini adalah sesuatu yang sangat menarik, karena Alkitab, karya penebusan Allah, Kristus Yesus hadir ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, dan ada dalam konteks kehidupan manusia yang berbudaya. Tentu kalau dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya, kinosis dalam bahasa Yunaninya, meninggalkan seluruh kemegahannya dan turun menjadi manusia. Dia mengambil secara jasmani manusia dan hidup di tengah-tengah budaya. Dan Yesus lahir ada di tengah-tengah budaya orang-orang Yahudi. Mereka punya budaya. Kebudayaan yang ada membuat berita tentang karya keselamatan Allah itu diterjemahkan dalam budaya manusia. Jadi Alkitab memandang bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang dipakai untuk menyatakan karya penebusan. Dalam kesehariannya pun Tuhan Yesus, kita beranjak dari kehidupan Tuhan Yesus, yang mengikuti kebudayaan-kebudayaan yang ada. Memang Alkitab tidak secara spesifik menjelaskan umur 0 sampai 12 tahun Yesus tidak diekspos, tapi ketika 12 tahun mereka mengikuti sebuah kebiasaan atau kebudayaan orang-orang untuk beribadah di Yerusalem. Tapi 0 sampai 12 tahun ada beberapa penafsir menafsirkan bahwa Yesus hidup ikut dengan budaya Yahudi, yaitu budaya dari orang tuanya Maria dan Yusuf. Jadi tentu konteks budaya itu adalah sesuatu yang dipakai Tuhan. Jadi pandangan Alkitab, budaya dipakai juga. Yesus hadir ke dunia dalam sebuah kebudayaan, yaitu kebudayaan Yahudi, dan disitulah dinyatakan karya penebusan melalui kebudayaan orang Yahudi. Jadi menurut saya kebudayaan itu adalah sesuatu yang penting juga untuk kita pahami dan hargai itu. Mungkin begitu pandangan yang bisa saya jelaskan. Oke, puji Tuhan, sangat memberkati sekali. Karena terima kasih bahwa Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan itu turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Tentunya dia tidak hidup di awal-awal, tapi dia ada di tengah-tengah keluarga yang berbudaya, gitu ya. Dan Tuhan memilih bangsa Israel atau orang Yahudi menjadi tempat di mana Yesus lahir, sehingga di tengah-tengah kehidupan keseharian Tuhan Yesus, tadi Pak Renan bilang dari umur 0 sampai 12 tahun, Alkitab tidak mencatat secara sistematis dilakukan apa, dia buat apa, tapi ketika dia umur 12 tahun Yesus dibawa oleh orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, ke Yerusalem. Dia ada di Yerusalem untuk apa? Itu datang tepat pada perayaan hari salah satu hari raya bangsa Yahudi. Sehingga dari cerita ini kita dapat satu kesimpulan bahwa ternyata Yesus dibesarkan di tengah-tengah budaya. Ada perayaan hari-hari raya dari orang-orang Yahudi yang dikerjakan sana, dan Yesus itu terlibat di sana, gitu. Jadi kita dapat sebuah pandangan bahwa tentu Alkitab tidak mengajarkan kita untuk anti terhadap kebudayaan, betul ya, teman-teman? Kita
mesti ada di tengah-tengah budaya, dan budaya yang dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Budaya yang dibangun sesuai dengan apa yang menjadi kesukaan hati Tuhan, sehingga kita jadi manusia yang hidup di budaya hari ini itu tidak bertolak belakang dengan apa yang menjadi visi Tuhan bagi kehidupan kita umat percaya. Kemudian Pak Renat, karena Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah kebudayaan, kemudian dia beradaptasi di sana, dia melakukan banyak hal di tengah-tengah kehidupan adat istiadat Yahudi. Tentu banyak hal yang mungkin itu bertolak belakang dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh beberapa orang. Misalnya ketika dia datang di Bait Allah, kemudian dia berkhotbah, ada orang yang sakit, misalnya ada yang sakit, kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut. Sementara di budaya Yahudi, di hari Sabat itu misalnya tidak boleh mengerjakan suatu pekerjaan apapun, tapi di hari Sabat itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang, sehingga kelihatannya ini apa yang Yesus lakukan dengan adat yang atau kebudayaan kebiasaan yang ada itu seperti kontradiktif. Ini bagaimana pandangannya Pak Rena? Jadi ini menarik, seolah-olah Yesus itu menentang hukum Taurat, tidak menguduskan hari Sabat, memetik gandum pada hari Sabat. Ternyata itu bukanlah sebuah bagian dari Taurat Tuhan, tetapi sesuatu yang diterjemahkan oleh ahli-ahli Taurat menjadi aturan-aturan tambahan dalam Taurat, atau disebut dengan istilah halakha. Aturan-aturan tambahan itulah yang ditentang oleh Yesus, yang ditentang oleh Yesus karena sesuatu yang tidak seturut dengan perintah firman Tuhan atau Taurat itu sendiri, sehingga Yesus melakukan hal itu. Jadi bukan kemudian kebudayaan itu atau perintah firman Tuhan itu atau hukum Taurat itu yang ditentang oleh Yesus, tetapi ada aturan-aturan tambahan yang Yesus mau menunjukkan bahwa melakukan sebuah kebaikan, menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, memetik gandum di hari Sabat adalah sesuatu hal yang menolong orang lain, atau kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat. Dan ada hal-hal yang tidak sesuai mungkin dalam sebuah kebudayaan yang tidak sejalan dengan perintah firman Tuhan, itu yang mungkin perlu mendapatkan sebuah transformasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya. Begitu mungkin yang bisa saya. Oke, satu kata yang menarik adalah transformasi. Transformasi itu artinya ada sebuah tindakan perubahan yang basically harus sesuai dengan firman Tuhan. Jika demikian, apakah adat dan budaya itu selalu dipandang bertolak belakang dengan firman Tuhan? Bagaimana menurut Pak Yosua? Nah, kalau menurut saya, adat istiadat budaya tidak selalu bertentangan dengan Alkitab. Ada adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan Alkitab, tapi ada juga adat dan budaya yang bertentangan dengan Alkitab. Contoh adat budaya yang bertentangan dengan Alkitab itu berkaitan dengan penyembahan berhala, doa-doa kepada roh-roh orang mati. Sedangkan firman Tuhan menentang, melarang, tidak boleh kita berhubungan dengan arwah, dengan orang mati. Firman Tuhan
menentang dan merupakan kejijikan bagi Tuhan. Tuhan melarang kita memelihara adat istiadat yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Tapi ada adat istiadat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan Alkitab. Itu menurut saya. Oke, jadi tidak semua budaya atau tradisi adat istiadat itu bertolak belakang dengan firman Tuhan, kecuali itu yang tidak diperintahkan oleh firman Tuhan. Itu yang mesti kita berhati-hati supaya kita tidak terjebak di dalam sebuah ritual, misalnya penyembahan yang bukan kepada Tuhan, misalnya dan lain sebagainya. Nah, jika demikian, budaya serta adat istiadat kemudian tradisi tidak selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita masuk lebih dalam, kira-kira bagaimana sih dengan kondisi kita di Manggarai ini? Tentu ada banyak budaya, ada banyak tradisi, adat istiadat yang dilakukan di dalam setiap baik itu keluarga, sebuah komunitas dan lain sebagainya. Tentu tidak semuanya, atau kita mau bilang mungkin ada hal yang itu merupakan sesuatu yang perlu pertahankan, yang mesti dilestarikan supaya budaya itu tidak hilang. Misalnya beberapa hal yang saya selalu lihat di budaya Manggarai, misalnya ada yang disebut oleh duduk bersama untuk membicarakan, dan saya tahu bahwa ini yang juga Tuhan Yesus pakai untuk berbicara dengan murid-muridnya. Kadang-kadang dia duduk dengan orang-orang berdosa, sehingga ahli-ahli Taurat dan imam-imam berkata, loh dia katanya anak Allah, duduk makan dengan orang-orang berdosa, misalnya seperti itu. Ini kan punya alasan kenapa Yesus ada di situ. Mungkin salah satu itu misalnya kita pakai istilah Manggarai sini lontoleo. Dia lagi menjelaskan sesuatu tentang apa yang dia punya di surga, supaya orang yang ikut dengan itu mengerti. Saya pikir dalam sebuah lontoleo ada hal yang dibicarakan, disampaikan, yang merupakan sesuatu yang berguna untuk menambah wacana, pengetahuan dan lain sebagainya di kelompok yang lontoleo itu. Itu contoh satu. Kemudian yang kedua, misalnya budaya yang atau kebiasaan yang terjadi di keseharian kita, sampai di acara-acara besar, acara-acara khusus, itu selalu ada yang disebut kepo. Kepo itu artinya seseorang datang dengan maksud baik untuk memberikan hormat, memberikan respek, memberikan ucapan selamat datang, ataupun sebelum dia membicarakan sesuatu hal yang serius, misalnya, maka dia mesti datang dengan membawa kepo itu. Misalnya ada sesuatu buat tangan yang dibawa supaya menjadi dasar memulai sebuah percakapan. Dan Tuhan Yesus juga selalu mengajarkan kita untuk memberkati orang yang, menghormati orang yang lebih daripada kita. Dia mengikuti apa yang diajarkan oleh hukum Taurat, ya kan? Menghormati orang tua bukan cuma melahirkan kita, tapi termasuk mereka yang punya posisi mungkin lebih dari kita, atau orang-orang yang kita datang dengan merendahkan diri untuk supaya kita bisa memulai sebuah komunikasi, misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi yang saya lihat bahwa ada sebuah budaya yang sangat luar biasa ketika orang-orang Manggarai datang dan membawa persembahan kepada Tuhan. Wow, itu luar biasa, sangat bawa yang terbaik, kemudian ditata dengan baik, dipersembahkan kepada imam, dan itu sesuatu yang sebenarnya budaya yang diajarkan oleh firman Tuhan, kan? Sehingga tentu tadi saya bilang tidak semua budaya itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Nah, ini mungkin ada pandangan dari Pak Theodorus sebagai putra daerah
mungkin lebih dalam menjelaskan kepada kami, misalnya lontolep itu apa aja yang dikerjakan di sana, kemudian kalau kepo itu gimana caranya, apa yang mesti dikerjakan di situ, kemudian cara membawa persembahan kepada Tuhan, dan hal-hal yang tentu sangat bermanfaat untuk kita lestarikan di hari-hari ini berkaitan dengan budaya dan adat istiadat. Oke, baik. Memang dua budaya ini sangat populer di Manggarai. Yang pertama itu kepok. Nah, kepok itu artinya kita menghargai atau menghormati atau memberi respect kepada orang yang mungkin statusnya di atas kita misalnya. Nah, salah satu contoh misalnya kepok itu kita harus membawa sesuatu. Nah, kalau di Manggarai yang biasa kami gunakan itu, misalnya kita punya bir misalnya, atau tuak atau ayam, ya banyak hal-hal yang dipakai di dalam kepok itu. Nah, itu artinya kita meminta memberikan respect kepada mereka. Mungkin nanti setelah itu mungkin ada sebuah acara mungkin ya. Kalau misalnya ada pesta pendulu misalnya, nah kita mengundang seseorang atau satu keluarga, kita datang ke sana misalnya, di situ ada kepala desa misalnya atau pemimpin desa. Nah, keluarga yang acara itu dia datang kepada kepala desa itu, istilahnya mengundang untuk dia datang di dalam acara itu. Jadi dia membawa sesuatu atau menghargai. Nah, kemudian saya perhatikan kepok juga bisa dilakukan di sebuah ibadah misalnya. Jadi jemaat bisa memberikan sesuatu kepada pemimpin ibadah atau seorang romo yang biasanya memberikan sesuatu. Nah, saya melihat juga di dalam Alkitab di mana orang-orang Majus itu membawa persembahan kepada Yesus. Dan demikian juga yang dilakukan di Manggarai ini. Jadi orang-orang atau budaya Manggarai saya lihat sangat luar biasa ya, sangat menghargai pemimpinnya mereka. Nah, yang kedua budaya yang sangat populer itu adalah lontolep seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta malam hari ini. Jadi di dalam lontolep itu atau duduk bersama itu ada hal-hal yang perlu kita bahaskan atau ada hal-hal yang perlu kita sampaikan di dalam sebuah pertemuan itu. Jadi itu sangat bermanfaat. Nah, ada kesepakatan yang harus dilakukan di dalam lontolep itu atau duduk bersama itu. Nah, kalau ada istilah orang Manggarai bilang gini, muku camu neka boleh curug, teuca ambon neka boleh jam. Artinya gini, kita harus sepakat. Jadi tidak ada berbeda-beda. Jadi kita sama-sama duduk di situ untuk menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa di situ, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, istilah muku capuk dan teuca ambon itu sangat populer sekali. Nah, itu dipakai oleh orang-orang tua kami dulu. Sehingga sampai hari ini pun istilah ini sangat populer untuk orang-orang Manggarai. Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Paling tidak ada beberapa contoh dari budaya di tempat di mana kita berada, Manggarai ini yang sangat menjunjung tinggi nilai firman Tuhan. Sekalipun tidak ditulis di mana letak ayatnya, ditulis dalam kitab apa, tapi dari nilai-nilai yang dibangun itu mengandung nilai firman Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu tentu kita tidak boleh menjadi orang yang antipati terhadap budaya dan tradisi serta adat istiadat. Kita mesti melihat bahwa itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan turun temurun dari kakek nenek turun sampai ke cucu cicit misalnya seperti itu, sehingga itu dipertahankan terus. Nah, jika kita melihat bahwa adat itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita tidak boleh menjadi orang yang tidak merespon atau menghargai
apa yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok adat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya senang misalnya tadi bicara tentang lontoleo, bahwa di dalam duduk bersama membicarakan itu tidak boleh ada harus mengakhirinya dengan kata sepakat, ya kan? Sepakat untuk mengerjakan suatu keputusan. Dan tentu ini akan berpengaruh pun dalam misalnya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan, masalah yang terjadi menyelesaikan masalah yang terjadi di kampung misalnya. Dan itu tentu ada jenjangnya, betul ya? Ada Alkitab bilang begini, kalau ada seseorang yang kedapatan bersalah, maka panggil dia dan tegur secara empat mata, ya kan? Jika ditegur secara empat mata dia tidak mau berubah atau tidak sadar atau tidak terima itu, maka kita mesti panggil ada orang lain yang duduk bersama-sama jadi saksi, ya kan? Jadi saksi untuk kita clearkan itu persoalan misalnya. Tapi Alkitab bilang kalau sudah ada saksi juga datang dia tidak mau dengar, maka itu disampaikan di depan umum. Dan yang paling terakhir itu kalau dia tidak mau sadar juga, maka kita bilang serahkan kepada iblis saja. Orang seperti itu. Nah, apakah di dalam penyelesaian masalah-masalah di dalam kelompok, lingkungan, kampung misalnya, ada prinsip seperti itu tidak Pak? Ada Pak. Ya kita lihat persoalannya. Salah satu contoh misalnya masalah di dalam keluarga. Ya. Nah di dalam masalah keluarga itu antara suami atau istri itu, nah tentu ada tahap atau ada tingkatannya. Nah yang pertama, persoalan yang pertama, kita mesti datang dulu kepada misalnya siapa yang menjadi tua di kampung itu. Ya. Nah kemudian kita bawa mereka di istilahnya rumah gendang atau rumah adat. Nah di sana mereka berbicara bagaimana bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Satu kampung itu diundang semua untuk kumpul di situ atau lontolek itu. Nah itu kalau masalah keluarga. Kalau misalnya itu belum selesai, baru nanti kepada pemerintah desa. Nah kalau di sana belum ada jalan keluarnya, nanti itu dibawa ke mana? Ke tingkat yang lebih atas lagi dan selanjutnya. Itu masalah di dalam keluarga. Demikian juga di dalam masalah tanah. Nah misalnya masalah tanah ini memang ini sangat rawan sekali bagi kami orang Manggarai. Nah kalau masalah tanah ini, yang pertama kita mesti datang dulu kepada istilahnya ada tuan tenur atau yang istilahnya yang tahulah sejarahnya tanah itu, karena dia yang tahu. Jadi kita harus datang ke sana. Nah kalau di sana belum selesai, baru nanti kita langsung ke pemerintah desa, khusus pemerintah desa. Mungkin itu tahap yang yang harus dilewati ya ketika ketika terjadi sebuah persoalan di dalam di dalam lingkungan itu atau di dalam kelompok itu. Nah, mungkin itu salah satu contoh. Oke, jadi baik itu lontoleo, kemudian kepol, sebuah sistematika penyelesaian masalah yang terjadi di lingkungan ataupun di kampung dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sebuah kebiasaan yang terbangun dari generasi ke generasi, sehingga itu menjadi sebuah pola baku, sekalipun mungkin kadang-kadang tidak, itu bukan hukum yang tertulis. Tapi itu dihargai oleh semua. Misalnya ada persoalan mesti dibawa ke tua-tua adat, nanti di situ dibicarakan di rembuk bersama sehingga menemukan kata sepakat itu. Nah dari kata sepakat itu maka amanlah itu kampung misalnya atau itu lingkungan. Kemudian bicara tentang kepok misalnya, yang tadi kita bicara tentang ini, berbicara tentang bagaimana kita memberi hormat kepada orang yang lebih tua, yang lebih berpengaruh, yang memang mempunyai hal yang berkepentingan dengan kita, maka kita akan
datang dengan cara keplok misalnya. Kemudian apalagi tadi ya, lontoleo, duduk untuk membicarakan, memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Ini adalah hal yang sebenarnya secara apa ya tadi saya bilang value atau nilainya itu ada, dan itu sebenarnya ditarik dari dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin orang tua dulu tidak mengerti, mereka tidak pernah baca Injil mungkin, tapi sebenarnya spirit daripada budaya itu adalah membawa manusia itu pada sebuah peradaban yang lebih baik, peradaban yang lebih diperbarui dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, sehingga suatu hari budaya itu menjadi sesuatu yang melekat pada kita. Sehingga kalau kita tidak melakukan sebuah kebiasaan adat istiadat, maka dia bilang kamu orang yang tidak tahu adat, ya kan? Kamu orang yang tidak tahu adat, tidak beradab, apalagi karena kita menjadi orang yang hidup di luar kebiasaan-kebiasaan yang sebagai. Oleh karena itu saya mau bilang begini, bahwa sepanjang kita hidup di dalam masyarakat, kita hidup dengan orang yang lain, maka kita ada di tengah-tengah budaya ini. Tadi saya ingat Pak Renat bilang ada satu kata tadi bahwa kita ada untuk restorasi, memperbaharui hal-hal yang tentu membawa sebuah perkembangan yang kedepannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan menjelaskan itu. Ya, jadi sebenarnya apa yang dilakukan dalam sebuah konteks budaya yang tadi kita diskusikan tentang kepol, tentang lontoleo, atau sebenarnya kalau kita lihat jauh kembali dari nilai firman Tuhan, ada sebuah nilai yang mewarnai, misalnya lontoleo, duduk bersama-sama membuat sebuah keputusan. Di situ nilai firman Tuhan yang bisa masuk adalah sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara duduk rukun bersama. Mazmur, di kitab Mazmur. Atau mungkin misalnya kepok, ada nilai-nilai firman Tuhan. Atau misalnya satu lagi budaya Manggarai itu kumpul kope. Kumpul kope bisa kita mewarnai dengan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi artinya budaya tidak selamanya bertolak belakang dengan firman Tuhan, tetapi justru berjalan bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan. Menurut saya mungkin seperti itu. Oke, puji Tuhan, saya sangat senang malam ini kita bisa bicara tentang sesuatu yang kontekstual, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Manggarai, kebiasaan, tradisi, adat dan budaya. Kita sama-sama sepakat bahwa tidak semua budaya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan memberikan rujukan bahwa ini adalah hal yang memang penting. Misalnya yang pertama tadi kita bicara tentang lontoleo, duduk bersama untuk mendapat kesepakatan atau kata sepakat. Mazmur pasal itu berkata bahwa berkat Tuhan dicurahkan itu di tengah-tengah orang yang bersepakat atau duduk rukun bersama-sama. Kemudian kita bicara tadi juga tentang kepok. Kepok itu artinya menghormati, memberi hormat kepada orang-orang yang memang pantas untuk diberi penghormatan. Kita juga berkata bahwa lakukan apa yang mesti dilakukan untuk kaisar dan lakukan apa yang mesti kamu lakukan untuk Allah. Artinya penghormatan yang kamu berikan kepada pemerintah atau dalam tanda kutip orang yang kita
anggap dia itu penting untuk kita, maka kita datang dengan cara tepat seperti itu. Dan juga yang berikut tadi bicara tentang bertolong-tolonganlah. Yang kita di Manggarai itu punya budaya yang sangat bagus sekali yang namanya kumpul kopi. Artinya ketika satu orang punya tanggungan itu menjadi bagian yang ringan ketika semua orang ambil bagian di dalamnya. Dan Alkitab juga mengajarkan itu, kita selalu bertolong-tolongan, meringankan beban dan tanggungan bagi banyak orang. Bahkan Paulus menganjurkan kepada jemaat yang ada di kota yang lain untuk menolong kota Yerusalem, misalnya yang dalam keadaan membutuhkan. Jadi itu penting, seperti sesuatu yang dikerjakan tidak tersurat atau tidak tertulis, tetapi itu sudah menjadi kesepakatan di sebuah lingkungan untuk mereka lakukan itu. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini tentu kita melihat bahwa apa yang menjadi pelajaran kita di bincang-bincang kita pada malam hari ini. Pertama, pastikan kita bukan menjadi orang yang sangat anti kepada budaya, adat istiadat, dan juga tradisi, karena Yesus datang di tengah-tengah kebudayaan manusia. Kemudian di dalam budaya manusia itulah Yesus melakukan transformasi, Yesus melakukan pembaruan yang sesuai atau yang kata yang lebih cocok itu. Dia meluruskan beberapa hal yang dikerjakan secara tidak sempurna. Seperti tadi Pak Renat bilang, Tuhan tidak bertentangan dengan hukum Taurat, tetapi ada pelaksanaan hukum Taurat itu yang di dalamnya dimasukkan beberapa hal yang merupakan aturan tambahan daripada manusia. Jadi itu yang salah. Sehingga mari kita melihat bahwa hiduplah di tengah-tengah budaya Manggarai, bawalah pengaruh kerajaan Allah di tengah-tengah Manggarai, sebab kita semua cinta Manggarai, kita mau Manggarai maju, Manggarai diberkati Tuhan, dan Manggarai menjadi negeri di mana ada di hati Tuhan. Dan kita perlu berdoa supaya Manggarai tetap diberkati. Demikian percakapan kita atau bincang-bincang kita malam hari ini. Terima kasih Pak Renat, Pak Theo, dan juga Pak Yosua, dan semua jemaat yang mengikuti secara online Routine Blessing malam ini. Dengan kami berempat menjadi representasi dari keluarga Manggarai untuk menyatakan bahwa Tuhan ada di sini. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati, kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang punya budaya kerajaan Allah yang Engkau turunkan ada di tengah-tengah manusia. Dan ketika manusia bersentuhan dengan budaya kerajaan Allah, kami percaya manusia makin berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan malam ini kami ada di tengah-tengah kebudayaan Manggarai. Kami percaya bahwa Tuhan juga memberkati negeri kami Manggarai. Engkau Allah yang menjadi Allah atas kami penduduk Manggarai. Engkau memberkatinya, Engkau mengurapinya, sehingga semua hal yang terjadi, semua hal yang menjadi proses kehidupan di dalam ketengah masyarakatan, Tuhan ada di sana untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan orang Manggarai. Pada malam ini kami berdoa dan kami percaya bahwa Tuhan sementara menyelidiki dan sementara bergerak di Manggarai untuk membuat orang Manggarai makin maju, makin menjadi benar di mata Tuhan, makin sempurna di dalam pengiringan kepada-Mu. Oleh karena itu kami butuh Tuhan senantiasa di tengah-tengah kami. Tuhan berkati semua pembicaraan bincang-bincang kami malam ini, sehingga setiap orang yang mendengar, setiap orang yang mengikutinya, dia terberkati, dia dapat sesuatu daripada pembicaraan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami akan segera mengakhiri pertemuan kami di malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat hatimu, buka tanganmu, dan arahkan matamu kepada Tuhan yang mengedangkan tangannya atas engkau dan saya malam hari ini. Sekiranya semua berkat, kemurahan, kebaikan
yang datang dari kerajaan Allah, yang diturunkan dari Bapa di sorga, dengan juga penyertaan oleh kuasa daripada Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong, membimbing kita semua dari malam hari ini hingga mari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kita para salehnya. Berkat terbaik ini mari terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.